8 kelas Farmasi A. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses farmakokinetik obat pioglitazon. Dengan anggota, saya Nanda Isnaini, NIM 120260002. Nama saya Elvira Ristia Mardatilah dengan NIM 120260022. Saya Cantika Bunga Prastiwi, NIM 120260064. Saya Muhammad Zikri dengan NIM 120260143. Saya Diva Jamil dengan NIM 120260009. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat pioglitazon. Obat pioglitazon adalah obat antidiabetes yang digunakan untuk penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan tidak bisa digunakan untuk penyakit diabetes mellitus tipe 1. Penggunaan obat ini dilakukan bersamaan dengan diet yang tepat dan pengontrolan gula darah bagi para pasien pengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2. Obat pioglitazon adalah obat antidiabetes dengan berat molekul sekitar 392,9 gram per mol. Sifatnya tidak berbau, tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam etanol. Dia juga bersifat poten dan memiliki efek samping hipoglikemia yang kecil. Farmakologi obat pioglitazon adalah sebagai obat antidiabetes oral yang termasuk dalam golongan thiazolidinedione atau TZD. Target utama TZD adalah untuk meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan. Pioglitazon juga berperan dalam meningkatkan adipogenesis dan meningkatkan deposisi lemak pada jaringan adiposa. Deposisi lemak pada jaringan adiposa akan menyebabkan pemanfaatan glukosa lebih maksimal karena bisa diolah dan dapat digunakan di dalam tubuh. Cara kerja ini akan membantu untuk menurunkan kadar gula dalam tubuh atau menurunkan hiperglikemia. Saya akan menjelaskan tentang proses biofarmasetika dari obat pioglitazon. Molekul pioglitazon memiliki satu atom simetris, oleh sebab itu obat ini memiliki dua enantiomer. Pioglitazon disintesis dan digunakan dalam bentuk campuran rasemat. Pioglitazon yang diberikan secara oral untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 akan mencapai konsentrasi puncak plasma dalam waktu 2-2,5 jam setelah awal pemberian. Konsentrasi plasma tergantung pada dosis yang diberikan. Steady state obat ini tercapai setelah 4-7 hari pengobatan. Dengan bioavailabilitas pioglitazon adalah 83% dan tidak ada penumpukan pioglitazon atau metabolitnya setelah diberikan terapi ulang. Obat ini dimetabolisme utama dengan enzim sitokrom P450. Terdapat 3 tahapan ketika obat masuk dalam tubuh. Yang pertama adalah proses farmasetika, yang kedua adalah proses farmakokinetika, dan yang ketiga adalah proses farmakodinamika. Obat pioglitazon adalah sedia padat yang berbentuk tablet yang diberikan secara oral. Saat di dalam saluran pencernaan, obat harus dilarutkan terlebih dahulu agar dapat masuk ke dalam proses farmakokinetika. Dalam prosesnya, sedan pioglitazon akan mengalami tahapan, yaitu tahapan disintegrasi dan tahapan disolusi. Disintegrasi adalah obat pioglitazon akan diubah menjadi granul-granul kecil atau partikel-partikel kecil. Selanjutnya akan terjadi proses disolusi, di mana zat aktif dalam obat pioglitazon akan dibebaskan dari sedan padatnya dan akan dilarutkan dalam cairan tubuh. Terdapat 4 tahap dalam proses farmakokinetika. Tahap yang pertama yaitu tahap absorpsi. Pada tahap absorpsi, penyerapan pada obat pioglitazon dapat berlangsung dengan baik dengan makanan maupun tanpa makanan. Pada pemberian oral, konsentrasi puncak dari obat pioglitazon akan didapat setelah 2 jam setelah pemberian, dan akan didapat sekitar 3-4 jam jika pemberian dilakukan bersama makanan. Pemberian bersama makanan tidak akan mengubah tingkat konsentrasi dan tingkat absorpsi dari obat pioglitazon. Selanjutnya, pada proses distribusi obat pioglitazon memiliki rata-rata volume distribusi pada pemberian tunggal adalah 0,63 lebih kurang 0,41 liter per kilogram berat badan. Selain itu, obat pioglitazon dapat berikatan pada serum protein manusia lebih dari 99%, utamanya pada serum albumin, juga terikat dengan protein serum tapi dengan afinitas yang lebih rendah. Pada proses selanjutnya yaitu metabolisme obat pioglitazon. Metabolisme obat pioglitazon merupakan proses yang sangat penting karena obat akan diubah dari lipofilik menjadi hidrofilik. Pada proses metabolisme ada organ utama yang namanya hepat. Obat setelah diberikan secara oral akan melalui absorpsi dan memasuki peredaran darah, kemudian akan masuk ke dalam sistem hepar yang kemudian akan mengalami proses yang namanya fase metabolisme.
Di dalam liver, obat akan dimetabolisme melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme hidroksilasi dan oksidasi. Nah, di dalam metabolisme ini juga tuh dikenal yang namanya reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Pada reaksi fase 1 itu terjadi proses oksidasi obat. Partikel-partikel obat yang tidak terikat oleh protein plasma itu akan memasuki sistem hepatik dan kemudian akan bertemu dengan enzim yang namanya sitokrom P450. Nah, kemudian obat tadi akan dimetabolismekan menjadi lebih polar dan mudah diekspresikan. Selanjutnya, pada reaksi fase 2 itu terjadi proses yang namanya glukonidasi di dalam mikrosom yang diperantarai oleh enzim yang namanya enzim UDP. Di fase ini, pliglitazon akan diubah menjadi glukonida atau konjugat sulfat dengan cara pliglitazon tadi itu akan digabungkan dengan suatu gugus sulfat yang menjadikan obat menjadi tidak aktif. Selanjutnya, setelah metabolisme, hasil metabolit utama pioglitazon akan diekspresikan melalui saluran empedu. Tahap terakhir yaitu proses eliminasi obat pioglitazon. Hasil metabolit utama pioglitazon akan diekspresikan melalui saluran empedu dan dibuang bersama feses. Selain itu, sekitar 15-30% hasil metabolit dapat ditemukan pada urin. Obat ini diekspresikan secara utama sebagai metabolit dan juga konjugasinya. Waktu paruh pioglitazon adalah sekitar 3-7 jam. Proses yang terakhir yaitu proses farmakodinamika. Pada proses ini, efek farmakologi dari obat pioglitazon bekerja dengan cara berikatan dengan peroksisom proliferator aktivator reseptor atau PPAR gamma, di mana PPAR gamma ini merupakan suatu reseptor inti sel otot dan sel lemak. Pioglitazon memiliki efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah pentransport glukosa sehingga meningkatkan ambilan glukosa di perifer. Pioglitazon mempengaruhi adipokin dan sensitivitas insulin. Adipokin yang menurun pada kondisi diabetes ditingkatkan oleh pioglitazon yang akan mempengaruhi fungsi endotel, sensitivitas insulin, dan juga memiliki efek antiinflamasi yang paten. Efikasi dari obat pioglitazon akan berikatan dan mengaktifasi reseptor PPAR gamma dan selanjutnya akan terjadi perbaikan insulin dan penurunan kadar glukosa hepatik. Selain itu, pioglitazon dapat memperbaiki fungsi sel beta sehingga dapat mengontrol kadar gula dalam darah. Obat pioglitazon bekerja untuk mengontrol kadar gula dalam darah atau bekerja secara eksklusif di hati. Kontraindikasi obat pioglitazon adalah hipersensitivitas, gagal jantung, memiliki riwayat gagal jantung, kerusakan hati, ketoasidosis, diabetes, kanker kandung kemih, dan penggunaan bersama insulin. Proses farmakodinamik. Farmakodinamik merupakan studi tentang bagaimana suatu obat mempengaruhi sebuah organisme ataupun mempengaruhi tubuh seseorang yang mengonsumsi obat tersebut. Mekanisme kerja dari pioglitazon sebagai antidiabetes ini adalah melalui kemampuannya dalam meningkatkan transkripsi glukos transporter 4 atau GLUT4, meningkatkan kadar adiponektin, serta menurunkan TNF-alfa adiposa, serta menghambat produksi resistin. Selain itu, obat ini juga memiliki efek meningkatkan metabolisme lemak, menstimulasi efek anti radang, dan juga memperlambat proliferasi pembuluh darah, termasuk proses aterogenesis. Pada percobaan hewan, pioglitazon bekerja menurunkan hiperglikemia, hiperinsulinemia, dan hipertrigliseridemia yang merupakan karakteristik pada kasus resistensi insulin diabetes tipe 2. Sekian penjelasan tentang profil farmakokinetik dari obat pioglitazon. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.